Pada suatu ketika, di Nirwana ada perkumpulan para biksu dan bikuni serta Dewi Kuan Im juga hadir. Mereka semua menaiki kendaraan masing-masing. Sesampainya di tempat, mereka duduk pada posisinya sambil menunggu kehadiran Buddha Julai. Tidak lama kemudian Buddha Julai datang. Semua para biksu maupun bikuni menyambut kehadiran Buddha Julai. Namun terjadi suatu hal yang membuat mereka bingung. Rupanya ada satu biksu yang tertidur yaitu Cincance. Melihat hal itu Buddha Julai segera membangunkannya. Cincance pun kaget dan langsung bersujud memohon maaf. Sebagai hukumannya Buddha Julai menurunkan Cincance ke dunia untuk mendapatkan 33 rintangan dan 99 kesulitan. Kisah ini berawal dari Pulau Tongseng. Pada sebuah batu tua, karena terus-menerus menyerap hawa sakti yang dikeluarkan oleh langit dan bumi, maka terbentuklah suatu janin sakti. Akhirnya pada suatu senja, Gokong lahir ke dunia. Mata sakti, telinga sakti, hamba si telinga sakti. Kami menemui yang mulia. Kami mengerti. Apa yang terjadi? Yang mulia, di gunung tersebut menyerap hawa sakti yang mulia. Ada sebuah gunung Huakuo, sebuah batu besar, kemudian melahirkan suatu makhluk yang aneh. Siapa yang bersedia turun ke bumi untuk membunuhnya? Izinkan hamba untuk membunuhnya. Tianfeng, kau boleh turun ke bumi untuk membunuh siluman itu. Yang mulia, hamba menerima perintah. Tianfeng datang. Siluman, melindungi perdamaian adalah tugasku. Tendangan laut. Aku mendapat perintah untuk mencabut nyawamu. Hentikan, Tianfeng. Kera ini adalah saripati daripada langit dan bumi. Hamba menemui Dewi Kuan Im. Kelak dia akan menjadi pengikut ajaran Buddha. Yang mulia Dewi, hamba hanya menjalankan perintah Kaisar Langit. Kau jangan membunuhnya. Hamba tidak berani untuk menentangnya. Kau telah berhasil memutuskannya. Kekuatannya ada pada ekornya. Dia tidak akan bisa mencelakai penduduk bumi lagi. Kelak dia akan menjadi pengikut ajaran Buddha. Apalagi kelak kau berjodoh dengannya. Kembali dan laporkan apa yang telah kukatakan. Baik yang mulia. Pergilah. Rupanya begitu. Tianfeng, jasamu sangat besar. Terima kasih yang mulia. Kau kuangkat sebagai panglima, membawa 100.000 prajurit. Semenjak dilahirkan di dunia, alangkah nyaman dunia ini. Segera melompat-lompat mencari makanan. Buahnya pun segar dan lezat.
sejenis dengan dirinya. Kini si kera menemukan gua yang sangat indah. Gua tersebut bernama Gua Suilian. Para kera sangat gembira. Barang siapa yang sanggup melompat ke dalamnya maka diangkat menjadi raja. Kera pun melompat dan berhasil. Saat si kera sedang asik bermain, seekor kera tua tiba-tiba dijemput oleh malaikat maut. Si kera tidak mengerti apa artinya mati, tetapi kera lain menjelaskan bahwa makhluk tua pasti akan mati. Tak tahu apa-apa lagi, tak bisa bermain, bahkan tak bisa makan buah segar lagi. Ia teringat akan sebuah dongeng dari negeri kera. Di seberang ada sebuah pulau yang diselimuti kabut, sebab di sana tempat tinggal para dewa. Ia bertekad untuk menemuinya. Ia harus menguasai ilmu awet muda. Ia pun memimpin semua kera untuk mencari dewa tersebut. Namun tidak satupun kera lainnya yang berani ikut menyeberangi laut. Saat menceburkan ke laut, si kera tenggelam karena tidak bisa berenang. Tetapi kera lainnya menolongnya hingga selamat. Meskipun kera kecil selamat, dirinya selalu melamun. Andai ia adalah ikan, mungkin dapat berenang mengarungi lautan. Ya. Sekarang istanaku ini sudah selesai. Panglima Taifang, selamat atas rumah baru Anda. Kita kenalan lama, tidak usah sungkan-sungkan. Terimalah hadiah sebenarnya ini. Dewa Bintang, Kado itu perlu. semua ini anugerah dari Kaisar. Janganlah kalian mentertawakan. Anda sekarang Panglima baru. Ayo, silakan masuk. Hai. Mahadewi segera datang. Bahkan Mahadewi juga hadir. Ini merupakan kebahagiaan Anda. Hah? Mahadewi tiba. Hamba Chang'e ingin menemui Yang Mulia. Siapa kau sebenarnya? Hamba adalah penduduk Luojo Yang Mulia. Baiklah, ceritakan tentang dirimu. Saat itu, di angkasa ada 10 matahari. Ternyata pada awal kehidupan ini, ada 10 matahari yang bersinar dengan terang dan menyengat. Suatu hari muncul seorang pemberani bernama Houyi. Ia mahir memanah. Demi menyelamatkan penduduk, ia memanah ke 9 matahari. Akhirnya di langit pun hanya tersisa 1 matahari saja. Sejak saat itulah kehidupan mulai bersemi dan bumi pun menjadi hijau kembali. Houyi pun menjadi pahlawan berjasa dan diangkat menjadi kaisar. Tapi tak taunya setelah menjadi penguasa, Houyi menjadi sangat kejam. Chang'e dipaksa masuk ke istana untuk dijadikan selirnya. Suatu hari Chang'e menemukan 2 butir pil dewa. Bila ia menelannya, ia bisa naik ke kayangan dan menjalani hidup kekal. Demi melepaskan diri dari cengkraman Houyi, terpaksa ia mencuri pil tersebut. Chang'e, kau! Hamba bersalah. Yang Mulia Dewi, ampunilah dia Yang Mulia. Ia ditakdirkan untuk menjadi dewi. Semuanya ini adalah takdir. Chang'e, sementara kau tinggal denganku, kau kuangkat sebagai Dewi Kayangan. Di sisi lain, rupanya si kera tidak mau menyerah bagaimana cara menyeberangi lautan untuk mencapai Pulau Dewata.
Suatu hari, ia melihat sebutir kelapa, ia mencoba mencelupkannya ke air dan ternyata mengapung. Ia berpikir dengan sebutir kelapa akan mengantarkannya ke Pulau Dewata. Kera pun menunjukkan penemuannya kepada rakyatnya. Namun saat mencoba menceburkan satu butir kelapa itu tidak mampu menahan berat tubuhnya. Rakyat kera pun berteriak karena panik. Setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba si kera yang pintar itu berhasil mengumpulkan banyak kelapa dan mampu membawanya berjalan secara perlahan. Rakyat kera pun bersorak gembira. Kera kecil pun berpamitan dan berjanji akan kembali setelah menguasai ilmu awet muda. Setelah beberapa lama si kera terapung, akhirnya sampai juga di tepi pantai. Suatu perjalanan yang amat panjang, ia lelah dan lapar, nyaris tak kuat membuka matanya. Tetapi langit tak mengecewakannya. Akhirnya ia sampai di tempat para dewa, seperti yang dikatakan dalam dongeng. Paman itu ternyata tahan pukulan. Adik kecil ini pun begitu hebat. Mungkinkah ia juga dewa? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya serta saudara-saudara sekalian. Lihatlah, ayo lihatlah. Bukan tipuan. Tadi dia bisa menghilang. Prabu pikir dia pasti bisa mengajarkan ilmu awet muda. Apa ini? Tampaknya kau cukup pintar. Baiklah, kutangkap kau untuk cari nafkah. Apanya yang pintar? Sudah disembeli saja. Kau saja yang bodoh. Dia lebih pintar darimu. Sudah dia merepotkan kita saja. Ku bunuh kau! Bisa bicara, itu pasti siluman. Itu bukan Ku bunuh kau! Lihatlah, kalau tidak tahu janganlah sembarang bicara. Kerasakti halus sekali. Dibunuh saja lalu dimakan otaknya. Wah, dia menirukan kata-kataku. Dia keras sakti, aku bisa kaya. Memohon pun. Ya. Bisa kaya, kita bisa kaya. Para hadirin, ada banyak macam kera dan mereka itu tidak sama. Dia sangat lucu. Hei, keras sakti. Ayolah bicara. Semoga kaya. Semoga kaya. Ini. Masih ada lagi. Kan sudah aku ajari. Ayo bicara. Ayo bicara. Bicara. Jangan memukulku. Aku takkan ke rumah hiburan lagi. Kurang ajar. Siap.